Halo Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa lagi bersama Romo Yogi SC. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita hari ini kembali diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dan mengambil inspirasinya sebagai bekal perjalanan hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 4 Oktober 2021, peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, "Dan siapakah samaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sudah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan siapakah sesamaku manusia? Saudara-saudari terkasih, pertanyaan ahli Taurat itu masih menjadi ungkapan latah sampai saat ini. Bahwa dalam berbuat baik, kita lebih mementingkan siapa yang mau kita bantu ketimbang bantuan itu sendiri. Maka, lingkup kebaikan kita pun menjadi sedemikian sempit. Muncul ungkapan, "Kamu siapa? Kenapa aku harus membantumu? Buat apa aku membantu mereka? Bantu saja orang-orang yang dekat padamu. Ah, orang keras kepala begitu gak usah dibantu. Nanti kamu malah sakit hati." Maka kisah orang Samaria menampar cara berpikir macam itu. Yesus membalikkan logika kebaikan yang salah kaprah. Bukan karena dia sesamaku, maka aku berbuat baik kepadanya. Tapi karena aku berbuat baik kepadanya, maka ia adalah sesamaku. Orang Yahudi malu mengakui orang Samaria sebagai sesama
meskipun dia sudah berbuat baik. Nah, tidakkah sikap pilih-pilih sesama ini masih menjangkiti manusia sampai saat ini? Yesus menekankan dengan tegas, siapa sesama bukan halangan berbuat baik. Justru perbuatan baik kita itulah yang menjadikan seseorang sesama kita. Maka ketika kita tersenyum dan berterima kasih kepada petugas di pom bensin atau kasir di minimarket, ketika kita membelikan makanan untuk pengemudi ojek online atau pemulung yang masih bekerja hingga malam, ketika kita mengizinkan seorang pedagang keliling beristirahat di teras rumah kita dan memberi minum, ketika kita berdoa untuk korban bencana, wabah atau kecelakaan, ketika itulah kita menjadi sesama bagi mereka. Sekalipun kita mungkin tidak mengenal mereka. Tidak heran ada orang berpikir bahwa Tuhan hanya baik kepada dia dan orang-orang yang segolongan dengannya. Mungkin dia sendiri juga hanya berbuat baik pada orang-orang yang dekat dan satu golongan dengannya. Tuhan memberkati. Amin.